Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang hukum Kirchhoff. Ada dua hukum Kirchhoff, yakni hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada rangkaian 1 loop dan rangkaian 2 loop. Hukum 1 Kirchhoff menyatakan bahwa pada rangkaian bercabang yang menjadi ciri khas dari rangkaian paralel, maka jumlah kuat arus yang masuk titik cabang sama dengan jumlah arus yang meninggalkan titik cabang. Atau bisa kita tulis bahwa sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Perhatikan gambar berikut. Dari arah tanda panah kita bisa menentukan bahwa yang masuk adalah 4 ampere dan 2 ampere. Maka total yang masuk adalah 6 ampere. Dan total yang keluar harus sama dengan 6 ampere, sehingga bisa kita tentukan bahwa arus yang keluar atau I3 sama dengan 3 ampere. Hukum 2 Kirchhoff menyatakan bahwa pada rangkaian tertutup, jumlah gaya gerak listrik atau jumlah beda potensial sumber dengan jumlah dari penurunan tegangan yang dihasilkan dari kuat arus I kalikan R pada rangkaian itu harus sama dengan 0. Dengan perjanjian apabila arus searah dengan loop maka bernilai positif, dan jika berlawanan dengan arah loop bernilai negatif. Sementara GGL apabila dalam mengikuti loop kita menjumpai GGL dengan kutub positif, maka kita tulis GGL tersebut sebagai nilai positif, dan apabila kita menjumpai kutub negatif pada GGL tersebut, maka GGL kita tulis dengan tanda negatif. Sebagai penjelas tambahan bahwa loop itu adalah lingkaran yang kita buat dalam melakukan analisis tegangan dan kuat arus pada rangkaian tertutup, sehingga kita akan bisa menganalisis titik mulai dan titik akhir. Untuk rangkaian 1 loop sudah disediakan contoh. Di sini ada sebuah rangkaian dengan 2 GGL yang kita beri tanda merah, ini GGL. GGL pertama itu nilainya 2 volt dengan hambatan dalam 1 ohm. Hambatan dalam adalah hambatan yang ada di dalam baterai atau di dalam sumber, sehingga baterai di sini selain memiliki nilai tegangan juga memiliki nilai hambatan. GGL kedua atau baterai kedua nilainya 10 volt dan 1 ohm. Sementara hambatan luar ada 2, yakni 6 ohm dan 4 ohm. Untuk menentukan kuat arus yang mengalir, kita gunakan hukum Kirchhoff kedua, sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Untuk tahap pertama kita gambarkan dulu loop. Dalam menentukan arah loop searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam sebenarnya bebas, akan tetapi saya sarankan untuk melihat terlebih dahulu berdasarkan nilai dari beda potensial. Kita tentukan berdasarkan beda potensial tertinggi sehingga nanti kuat arusnya bernilai positif. Di sini beda potensialnya ada 2, yakni 2 volt dan 10 volt. Kita ikuti yang 10 volt. Pada GGL tanda kutub negatif diberi tanda garis pendek dan kutub positif diberi tanda garis panjang. Arus akan mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif, sehingga arah loopnya kita buat putarannya seperti ini melawan arah jarum jam mengikuti GGL yang terbesar. Kita mulai dari titik GGL ini, kita lakukan perjalanan, maka akan menemui kutub positif GGL 2 volt, sehingga 2 volt di sini kita beri tanda positif. Kalau kita teruskan perjalanan di sini akan ketemu tanda atau kutub negatif pada beda potensial 10 volt, sehingga di sini 10 volt kita beri tanda negatif. Kemudian kita lanjutkan menganalisis kuat arus. Kuat arusnya di sini karena tidak ada cabang, maka kuat arusnya hanya satu jenis. Kemudian hambatannya antara hambatan 1 ampere, 4 ampere, 1 ampere dan 6 ampere ini tersusun secara seri sehingga tinggal kita tambahkan. Maka
kita akan menemukan bahwa kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini bernilai 2/3 ampere atau 0,67 ampere. Kemudian untuk menentukan tegangan di dua titik, misal kita diminta untuk menentukan tegangan A terhadap B, kita juga bisa menggunakan hukum Kirchhoff kedua, di mana VAB kita mulai perjalanan loopnya dari titik A dan berakhir di titik B. Sehingga kalau kita jalankan tegangannya di sini ketemu kutub negatif terlebih dahulu, sehingga tanda positif tanda 10 kita beri nilai negatif min 10 karena kita menemukan kutub negatif terlebih dahulu. Kemudian I-nya sudah kita hitung di poin pertama, yaitu 2/3 dikalikan dengan hambatan yang ada di antara A dan B, yakni 6 dengan 1 yang tersusun secara seri, sehingga tinggal kita nambahkan. Sehingga akan ketemu bahwa tegangan A terhadap tegangan B, titik A terhadap titik B memiliki perbedaan potensial min 5,3 volt. Min 5,3 volt, tanda minus menyatakan bahwa titik A tegangannya lebih rendah sebesar 5,3 volt dibandingkan titik B. Bagaimana kalau posisinya kita balik, misal diminta untuk menentukan berapa tegangan titik B terhadap tegangan A, maka tinggal membalik nilainya, yakni ketemu VAB sama dengan min 5,3 volt, maka VBA akan ketemu 5,3 volt dengan tanda positif. Untuk lebih jelasnya, perhatikan animasi berikut. Ini animasi dengan nilai-nilai komponen sudah sama dengan gambar rangkaian. Contoh di sini GGL-nya 2 volt 1 ohm. Di sini juga sudah dinyatakan bahwa tegangannya 2 volt dengan hambatan dalam 1 ohm. Nilai-nilainya sudah sama, coba kita nyalakan. Maka kuat arus yang terukur pada ampere meter menunjukkan 0,67 ampere, sama dengan perhitungan kita tadi dalam menentukan kuat arus, yakni ketemu 0,67 ampere, dan nilainya di semua titik akan sama karena ini adalah rangkaian seri di mana kuat arus akan selalu sama karena tidak ada titik cabang. Bagaimana dengan tegangan? Coba kita hitung, tentukan tegangan A terhadap tegangan B, maka ketemu min 5,33 volt sama dengan perhitungan kita, min 5,33 volt ya. Bagaimana kalau kita balik tegangan B terhadap tegangan A, tinggal membalik, maka akan ketemu 5,3 volt dengan tanda positif. Jadi antara A dan B dengan A hanya berbeda kutub, berbeda tanda positif dan negatif. Selanjutnya, hukum Kirchhoff juga bisa digunakan untuk menyelesaikan rangkaian dua loop. Rangkaian dua loop seperti ini, ada dua kotak, sehingga kita harus menentukan loop pada masing-masing kotak. Contoh pertanyaannya adalah menentukan kuat arus I1 yang melewati R1, I2 yang melewati R2, dan I3 yang melewati R3. Untuk rangkaian dua loop pembahasannya cukup panjang, sehingga akan disajikan pada video tersendiri khusus membahas hukum Kirchhoff untuk dua loop dengan cara substitusi, eliminasi, maupun dengan cara cepat. Demikian penjelasan singkat terkait dengan hukum Kirchhoff. Semoga bisa membantu Anda belajar fisika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.